Bersyukur hari ini Tuhan sertai kita, amin. Hari ini momen yang luar biasa, kita merayakan Natal bersama, amin. Kita percaya sesuatu yang dahsyat akan Tuhan perbuat pada kita pada sore hari ini, amin. Haleluya. Sekali lagi saya mau nyapa, boleh lambaikan tangan di rumah Bapak Ibu. Saya akan sorakan shalom. Katakan haleluya. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita pada sore hari ini, amin. Ini momen Natal yang luar biasa, walaupun kita tidak face to face, tapi percayalah ada berkat, ada kuasa, ada hadirat Tuhan menyertai Bapak Ibu di rumah, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sebelum kita lebih lagi dalam untuk memuji menyembah Tuhan, kita satu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Ini momen yang luar biasa, kami boleh merayakan malam Natal bersama dengan hamba-hamba Tuhan, umat-Mu Tuhan di rumah dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan menyertai mereka. Kami percaya ada berkat Tuhan menyertai kami. Kami percaya tangan Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya ada pesan firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan, bagi umat Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau, kami siap masyurkan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, saudara. Haleluya. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan puji ini sama-sama. Nyanyikan. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Kau Raja Damai. Raja damai. Mari sambut Dia, saudara. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat. Mari angkat tanganmu, nyanyikan. Penasehat, penasehat aja. Kau Allah yang perkasa, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. dari tempat ini sambut Dia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, nyanyikan. Nasihat aja, Nasihat ajaib, Allah yang perkasa. Amin. Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru selamat, Juru selamat dunia. Juru selamat, Juru Selamat Dia. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, sembah Dia. Oh, muliakan Dia, Yesus Tuhan, Engkau dimuliakan. Engkau Raja damai, Bapa yang kekal. Sambutlah Dia, muliakan Dia. Kau Allah yang perkasa, Engkau Raja damai. Haleluya. Mari sembah Dia, angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia, masyurkan Dia. Haleluya. Kami puji, Kami sembah Kau Raja.
mesbah ini Tuhan, kami angkat tangan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sambil kita angkat tangan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang di rumah, agungkan Dia Allah yang layak terima sembah. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu, yes Lord, di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji, nyanyikan. Amin. Yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha. Sekali lagi, oh di tempat maha tinggi. Oh, amin. Berikan sorak-sorai bagi Allah yang di tempat maha tinggi. Bapak Ibu yang di rumah, sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Kita live streaming pada sore hari ini. Saya percaya apapun yang Tuhan kerjakan hari ini pasti dahsyat dan luar biasa, amin. Haleluya. Sapa kiri kanan Bapak Ibu yang di rumah, bilang begini, Tuhan Yesus memberkati engkau, amin. Bilang begini kiri kananmu, malam ini malam yang luar biasa. Malam Natal ini berkat Tuhan tercurah atas engkau. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu yang di rumah, bertepuk tangan sama-sama, nyanyikan pujian ini. Oh, kita surga berteman. Yeah, yeah, yeah. Haleluya. Mari Bapak Ibu nyanyikan. Kita surga bergema, lahiran jam mulia, damai dan sejahtera. Turun, amin. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus dalam ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Sorakan haleluya. Oh, oh.
tangan yang paling dahsyat buat Raja Mulia. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukaria bersama-sama. Mari bergoyang Bapak Ibu yang di rumah, bersorak bagi Tuhan sambil bertepuk tangan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang, Tuhan balas. Lambaikan tangan Bapak Ibu. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Tepuk tangan bagi Tuhan. Bernyanyilah tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Dia Tuhan, pujilah Tuhan Juru Selamat. Lambaikan tangan Bapak Ibu, sembah. Sembah dan puji Dia. Yes Lord. Sembah dan puji Dia. Kau layak terima sembah kami Tuhan. Amin. Lebih lagi, lebih lagi. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia. Kau layak Tuhan. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Bertepuk tangan bagi Dia saudara. Yes Lord. Glory. Angkat tanganmu, sembah Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah. Sembah dan puji Dia. Yes Lord. Sembah dan puji. Siap umat Tuhan. Here we go. Sembah. Sembah dan puji Dia. Amin. Sembah dan puji Dia. Yes Lord. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah. Sembah dan puji. Sembah. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Bertepuk tangan bagi Dia Bapak Ibu. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar nyanyian buat Raja. Amin. Siap. Gloria. Nyanyikan. Muliakan. Muliakan Tuhan. Nyanyikan Gloria. Dari tempat ini kami angkat tangan kami Tuhan. Go. Muliakan Tuhan. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan. Nyanyikan dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Angkat kedua tanganmu, singgi Gloria.
paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus dan sorakan haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Bapak Ibu, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan memberi, kita akan menabur. Haleluya. Siapkan persembahanmu, nanti di layar TV, layar handphone ada nomor rekening. Beri dengan penuh sukacita. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bangga punya Engkau Allah yang dahsyat, sumber segala pujian penyembahan kami. Engkau bertahta di atas pujian kami, dan kami percaya Tuhan, saat Engkau bertahta Tuhan di atas pujian kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, susah kecewa dihibur, bahkan yang putus asa pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami rindu menabur. Umat-Mu di rumah Tuhan akan memberi dengan penuh sukacita. Berkati usaha bisnis mereka, apapun mereka kerjakan hari-hari ini Tuhan, tangan Tuhan berkati mereka. Berkat Abraham, Ishak dan Israel mengalir atas umat Tuhan. Oh Bapa, berkati usaha mereka, pekerjaan mereka di dalam nama Yesus. Yang siap memberi, yang siap menabur, sama-sama kita katakan amin. Selalu memberi, saat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Siapkan hatimu, kita akan menikmati firman Tuhan. Haleluya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dari awal Bapak Ibu. Amin. Nyanyikan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Sekali lagi katakan Yesus telah lahir. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Nyanyikan Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. sambil angkat tanganmu, nyanyikan namanya. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Amin. Mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Namanya, yes, penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. amin. Bagi Dia, amin. Berikan tepuk tangan bagi Dia, saudara. Makin berdiri nyanyikan. Namanya Saya undang hambanya, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. glory bagi Dia, Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sudah lakukan satu karya yang sungguh indah di tengah-tengah kami. Kami berterima kasih di akhir tahun 2020 ini, dalam perayaan Natal ini. Kami berterima kasih karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami sepanjang tahun ini, tapi kami juga bersyukur untuk apa yang Tuhan sediakan buat kami di tahun 2021. Kiranya dalam Natal ini Tuhan, karya Tuhan terus dinyatakan bagi setiap kami. Terima kasih, itu sebabnya kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja, supaya ya Tuhan, Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di setiap rumah, di setiap ruangan, di setiap hati. Sehingga kami hari ini boleh dikuatkan, boleh diteguhkan oleh jawaban dari firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu pada hari ini Tuhan, menyatakan apa yang sungguh-sungguh berasal daripada pewahyuan roh, disampaikan dengan kuasa roh, dan boleh jatuh ke tanah hati yang subur. Firman-Mu, ya Tuhan, bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih, kami siap pada saat ini tidak hanya semata-mata mendengar saja, tapi mendengar dan melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, satu-satunya nama yang menyelamatkan, nama yang menghibur kami, menguatkan kami, Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan terima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Saudara terkasih semuanya, shalom. Dan bagi Bapak Ibu, Jemaat GP Putra yang dikasih oleh Tuhan, ataupun saudara-saudara yang adalah simpatisan yang mengikuti ibadah ini, juga barangkali saudara-saudara yang ada di luar kota Jakarta sekalipun, atau bahkan yang ada di luar negeri, saudara-saudara sekalian, saudara mestinya menurut saya ada ikut di ruangan ini. Karena tadi saya sungguh-sungguh memahami apa yang dikatakan oleh pemazmur di Mazmur 122 ayat 1. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam konteks tempat ibadah. Karena saudara, saya yakin diberkati oleh penyembahan tadi, sangat diberkati, yakin. Tapi kalau saudara ada di ruangan ini, ini bukan ngiming-ngiming, tapi kalau saudara di ruangan ini, saudara akan merasakan suatu suasana hadirat Tuhan yang 10 kali lebih indah daripada saudara masing-masing ada di rumah, saudara sekalian. Dan saya sementara tadi itu mendengarkan, ikuti pujian penyembahan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kapan kami bisa segera
beribadah tatap muka. Saya yakin saudara sekalian, Tuhan akan bukakan jalan buat kita semua. Mari kita berdoa firman Tuhan sebentar. Saudara sekalian, kita sudah berdoa firman Tuhan. Tapi saya ingin ajak kita merenung sejenak. Tahun lalu kita ini merayakan Natal di tempat ini. Tahun ini berasa agak aneh. Bukan soal gedungnya yang sudah ganti nama. Dulu tempat kita ibadah namanya Wisma Achilles, sekarang sudah ganti menjadi gedung Bali United. Bukan itu yang membuat terasa aneh, tapi ketidakhadiran saudara-saudara itu terasa aneh. Di sini yang ada hadir hanya saya dengan tim pujian penyembahan, kemudian tim media di belakang. Tapi saudara sekali, ini Natal yang aneh bukan hanya buat kita, tapi bagi miliaran orang Kristen di seluruh dunia karena suasananya. Natal tahun ini kita rayakan dalam suatu keprihatinan besar karena apa yang terjadi di dunia pada saat ini. Bagi banyak orang, Natal selama ini adalah hari yang dinanti-nantikan setiap akhir tahun. Natal itu adalah kumpul keluarga, pesta-pesta, makan-makan, kemudian dapat bonus lagi, lalu kemudian dapat libur panjang, senang-senang semuanya, paling tidak sampai tahun 2019. Tahun 2020 memunculkan pertanyaan ini. Apa yang masih bisa dirayakan dari Natal dalam suasana prihatin demikian? Apakah masih sah-sah kita ini merayakan Natal? Saudara terkasih, sementara kita besok masuk ke tanggal 25 Desember tahun 2020. Kepanikan besar melanda sebagian dunia. Terutama di negara-negara yang dikategorikan negara barat. Yang sekarang alami serangan virus gelombang kedua, ketiga, bahkan ada yang sudah keempat. Pada masa momen di mana orang diperkirakan bahwa pandemi akan selesai akhir tahun, ternyata korban baru justru bertambah. Di Amerika Serikat setiap hari. Selama 7 hari terakhir ini, korban meninggal COVID adalah hampir 3.000 orang setiap hari. COVID sudah menjangkiti setidaknya 79 juta orang, sudah bisa angkanya dimunculkan di layar, 79 juta orang, dan korban meninggal melebihi 1,7 juta orang. Di Indonesia penderita COVID sudah hampir 700.000 orang, meninggal 20.000 orang. Saudara-saudara sekalian, ini bukan angka yang dingin dan jauh. Dalam angka-angka ini terdapat kenalan kita. Di situ ada termasuk teman kita, barangkali adik kita, kakak kita, barangkali orang tua kita, anak kita, pasangan kita, barangkali bahkan kita sendiri termasuk dalam statistik tadi itu. Dan bagi saya sekeluarga, inilah Natal pertama bagi keluarga kami yang kami rayakan selama 25 tahun terakhir ini, di mana kami tidak bersama dengan anak-anak kami yang tertahan di luar negeri. Barangkali ada saudara-saudara sekalian yang alami hal yang sama. Bahwa ini pertama kali saudara merayakan Natal tanpa ada orang yang saudara kasihi. Mungkin bukan sedang ada tertahan di luar kota, luar negeri, tapi barangkali karena mereka sudah bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ke belakang kepada Natal yang pertama, di situ kita sadar akan satu hal. Kalau kita teliti dengan hati-hati, ternyata peristiwa malam itu Yesus lahir bukanlah peristiwa yang aman-aman saja, biasa-biasa saja, damai-damai saja. Bukan demikian. Pada tahun 1967, 2 orang psikiater, satu namanya Holmes, satu namanya Rahe, memutuskan untuk mencari tahu stres itu bikin orang sakit enggak? Jadi mereka mengambil 500 pasien mereka, kemudian diajukan suatu list daftar 43 peristiwa kehidupan yang bikin stres. Setiap peristiwa dikasih skor dari 5 sampai 100. Nah, para pasien itu disuruh menjawab pertanyaan ini. Coba baca 43 pertanyaan ini, peristiwa ini, dan mana yang Anda alami selama 2 tahun terakhir ini. Lalu kemudian mereka menghitung skor dari para pasien ini.
Dan kemudian mereka ini bikin satu skala, maka namanya skala stres Holmes dan Rahe. Yaitu mereka mengatakan kalau orang angkanya kalau dijumlah lebih dari 300, maka 80% kemungkinan orang ini akan jatuh sakit karena stres. Nah, saya sudah hitung angkanya Yusuf dan Maria berdasarkan skalanya Holmes dan Rahe ini. Dan saya temukan ternyata angka mereka itu 301. 1 poin melebihi untuk mencapai maksimum ini nih. Jadi dengan kata lain, kalau kita melihat situasi malam Natal itu, sebenarnya Yusuf dan Maria ini kemungkinan besar jatuh sakit gara-gara stres yang mereka hadapi. Saudara sekalian, tapi kalau kita teliti lebih jauh lagi, tidak ada angka stres, kalau di 43 poin itu, tidak ada angka stres untuk orang yang terpaksa melahirkan di kandang. Nggak ada. Nggak ada angka stres untuk orang yang mau dibunuh. Nggak ada. Padahal itu cukup bikin stres. Tidak ada angka stres, hitung-hitungan untuk orang yang terpaksa mengungsi ke luar negeri jadi imigran. Nggak ada. Secara keuangan, Yusuf dan Maria itu dalam keadaan kepepet. Kenapa? Karena jelas sekali bahwa Yusuf itu nggak bisa kembali ke Nazaret. Pelanggan habis semua. Jadi dia mesti mulai lagi dengan suatu hal yang baru. Bisnis yang baru. Ditambah lagi sekarang ada satu mulut lagi nih. Ada baby satu lagi nih. Yang juga perlu dikasih makan nih. Nah ini prihatin. Tapi keprihatinan mereka berubah menjadi krisis ketika Raja Herodes dikasih tahu sudah lahir Raja Yahudi yang baru. Bagi dia ini ancaman dan anak yang baru lahir ini harus saya bunuh. Jadi sekarang secara politis mereka menjadi musuhnya penguasa waktu itu. Nyawa mereka sekarang terancam dan kemudian terpaksa mereka itu kabur ke luar negeri menjadi pengungsi dan imigran. Seandainya saja ada angka stres dihitung untuk yang mereka alami, maka saya yakin Yusuf dan Maria adalah pasangan paling stres di dunia pada waktu itu. Saudara dan saya itu mestinya nanya, kenapa ya juru selamat lahir di dunia mesti pakai susah-susah kayak gitu? Kenapa sih mesti banyak dramanya ya? Kenapa enggak, kata orang fine-fine aja gitu? Kenapa mesti bikin banyak susah payah? Kita akan pelajari ini, saudara terkasih. Saya ngomong demikian hanya ingin saudara dan saya paham bahwa adalah seharusnya wajar dan normal kalau orang merayakan Natal itu dengan sederhana. Tanpa perlu hura-hura, tanpa perlu ada pesta-pesta mewah. Ya, karena saudara tahu bahwa juru selamat dunia itu ketika lahir di dunia bukan lahir di tengah pesta meriah di istana mewah. Tapi di tengah keprihatinan di kandang domba. Di Inggris tahun ini, Natal itu cancel, batal. Itu kata-kata mereka. Natal itu cancelled. Kenapa cancelled? Karena lockdown keras sekali, level paling tinggi diterapkan di kota-kota di Inggris. Jadi buat mereka Natal itu batal. Kenapa? Gak bisa ketemu keluarga, gak bisa pesta-pesta. Amerika dalam krisis besar, Australia lagi panik-panikan, gelombang kedua terjadi di Sydney. Lalu kemudian Prancis, Jerman, Belanda itu lockdown ketat semuanya. Inilah negara-negara yang selama ini kita anggap sebagai kaya, maju dan kuat. Tapi tetap saja kewalahan menghadapi pandemi ini. Saudara-saudara sekalian, apa jawaban dunia, terutama sains, terhadap pandemi ini? Hanya satu kata, vaksin. Vaksin itu sekarang menjadi tanda kutip juru selamat yang dinanti-nantikan banyak orang. Tapi bagaimana kalau umpama juru selamat ini ternyata bermasalah? Bagaimana kalau vaksin itu ternyata tidak seperti yang dibayangkan? Nah, saya ngomong demikian bukan sembarang ngomong. Ada banyak para ahli, para ilmuwan yang mempertanyakan suatu vaksin yang bisa muncul dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Baik ahli di luar negeri
di dalam negeri, tapi saya kutip satu saja ya. Saya kutip satu orang saja, William Hasseltine, profesor di Sekolah Kedokteran Harvard, orang yang mendirikan lembaga riset HIV, AIDS, dan kanker di rumah sakit di sekolah dokter tersebut. Hasseltine menulis artikel di majalah Scientific American, di mana dia katakan resiko-resiko yang ada gara-gara manusia buru-buru mengeluarkan vaksin. Nah, tapi saudara-saudara terkasih, saudara mungkin akan bertanya, Pak, kalau gitu jangan divaksin. Bukan begitu juga, saya bukan anti vaksin. Saya hanya ingin bilang begini, saudara jangan pernah anggap vaksin sebagai juru selamat. Yang begitu muncul akan bereskan masalah COVID ini. Vaksin sendiri belum tentu 100% bebas dari masalah. Pak, kalau vaksin itu bukan jawaban atas krisis ini, lalu apa jawabannya? Saudara sekalian, untuk menjawab pertanyaan ini, kita mesti tanya dulu. Sebenarnya krisisnya ini apa? Saudara akan jawab, Pak, jelas nggak usah nanya. Krisisnya adalah virus COVID ini. Coba dengerin baik-baik. Saudara tahu nggak setiap tahun berapa orang mati karena kelaparan? Tahu nggak angkanya? Nggak tahu. Saya kira saudara nggak tahu. Saya juga nggak tahu kalau nggak nyari. 9 juta orang setiap tahun. Tahun lalu, tahun sebelumnya lagi. 9 juta orang. COVID pada saat yang paling mengerikan tahun ini. Meninggal berapa dalam 1 tahun? Hampir 1 tahun nih, sebentar lagi ulang tahun dia nih. Oke, tahun depan ulang tahun, Januari. 1,8 barangkali akan mencapai 2 juta, 2,5 juta. Belum 9 juta, saudara sekalian. Itu baru satu soal kelaparan. Belum soal yang lain, kanker setiap tahun 10 juta orang. Jadi saudara-saudara sekalian, saya cuma mengatakan bahwa bukan itu krisisnya. Coba saya tekankan soal kelaparan. Vaksin untuk kelaparan itu apa sih? Gampang kan? Roti sama nasi. Yang begitu berlimpah di mana-mana dibuang orang. Tapi ada orang mati karena nggak bisa makan. James Gaff Smith. Saya munculkan daftar pencapaian beliau, gelarnya apa, kerjaannya apa aja. Tujuan saya supaya saudara tahu bahwa ini bukan orang ecek-ecek. Ini profesor di Universitas Ivy League yang paling ngetop di Amerika. Saudara sekalian, Town University, kemudian Yale University, kemudian di Vermont Law School. Jadi ini profesor di sekolah-sekolah ngetop. Dia juga adalah penasihat para presiden Amerika Serikat. Dia juga adalah ketua lembaga-lembaga di PBB. Saya tunjukkan ini supaya saudara tahu bahwa James Gaff Smith ini bukan ilmuwan ecek-ecek. Ini mbahnya para pakar lingkungan sedunia. Ini top guy. James Gaff Smith interview 1 Oktober 2013 dengan BBC. Di mana dia berkata begini, saya munculkan kutipannya, oke? Saya dulu berpikir bahwa masalah-masalah lingkungan hidup terbesar adalah hilangnya keragaman biologis, hancurnya ekosistem, dan perubahan iklim. Saya pikir bahwa dengan adanya 30 tahun iptek yang baik, semua masalah-masalah ini akan terselesaikan. Ternyata saya salah. Masalah-masalah lingkungan hidup yang terbesar ternyata adalah keserakahan, egoisme, dan sikap masa bodoh. Perhatikan kata-kata berikut. Dan untuk membereskan yang ini, kita memerlukan transformasi rohani dan budaya. Lalu, dan kami para ilmuwan tidak tahu cara melakukannya. Ujung-ujungnya, ternyata masalah lingkungan hidup adalah masalah kerohanian. Dan ini bisa diterapkan dalam banyak sekali masalah dunia. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa krisis umat manusia? Bukan COVID, bukan kanker, tapi dosa. Dari dosa muncul yang namanya kekerasan,
muncul yang namanya keserakahan. Dari dosa muncul namanya pembunuhan, egoisme, korupsi, selingkuh, iri hati. Semua ini adalah manifestasi, simptom, gejala, buah daripada penyakit utama ini namanya dosa ini. Maka ketika Allah melawat umat manusia pada malam Natal, dia itu menyelesaikan dulu yang satu ini nih, masalah utamanya yaitu dosa. Itu yang dia bereskan dulu nih. Dia nggak beresin buahnya. Allah itu nggak begini. Datang lihat satu pohon, buahnya jelek, dia petik buahnya dan dia buang. Nggak demikian. Dia putuskan mengganti pohonnya. Maka kata Alkitab, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau saudara dan saya tidak hati-hati nih, saudara dan saya ini bisa terpaku menyelesaikan masalah yang salah. Saudara dan saya itu bisa akhirnya fokus kepada virus COVID dan lupa akan virus satu lagi yang lebih bahaya dan menular, namanya virus dosa. Virus COVID belum tentu kena ke saudara. Virus dosa sudah pasti. Karena itulah pernyataan Alkitab. Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang tidak terkecuali sudah kena virus ini. Nah, saudara bisa hindari virus COVID dengan jalan apa? Dengan jalan isolasi mandiri, nggak mau ketemu orang. Kalaupun ketemu jaga jarak, pasang masker, dan selalu bersihkan cuci tangan. Tapi saudara tidak bisa hindari virus dosa dengan jalan isolasi, nggak mau ketemu orang. Karena tanpa perlu ketemu orang, kita bisa berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, oke, krisisnya adalah dosa. Lalu jawabannya apa? Jawabannya simpel sekali, kita perlu seorang juru selamat. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Matius 1, 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Bayi yang lahir di kandang pada malam Natal di Bethlehem itu bukanlah bayi biasa. Dia itu adalah Allah yang turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Dia adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Saudara perhatikan kata-kata ini ya. Allah beserta dengan kita. Menjelma menjadi manusia. Ini pernyataan yang luar biasa karena untuk bisa terjadi hal itu, maka Allah itu harus lakukan sesuatu yang secara teologis dan logis gak masuk akal. Maksud saya begini. Ini kalau orang bilang main catur, langkah kuda. Langkah yang gak pernah diperhitungkan. Allah memutuskan. Daripada pakai cara-cara lain, dia menjelma menjadi manusia. Jadi Allah itu sekarang harus membatasi dirinya, padahal secara definisi Allah itu kan tidak terbatas. Dia yang tidak punya fisik, sekarang ini mengambil rupa fisik, dan karena itu otomatis dia itu dibatasi secara fisik, dia tidak lagi maha hadir, umpama contohnya. Dan Allah yang menciptakan waktu sekarang ini terikat oleh waktu. Dia mesti bekerja dalam waktu. Jadi pernyataan Immanuel, Allah beserta kita, bukanlah satu pernyataan yang gampang dan enteng. Immanuel, Allah beserta kita, bicara tentang minimal dua hal. Nomor satu, ini bicara tentang identifikasi. Yaitu Allah itu mengidentifikasikan dirinya. Dia menyatakan dirinya sama dengan manusia, ciptaannya, identifikasi. Dia mengosongkan dirinya menurut kata-kata di Filipi pasal 2 yang sangat amat indah sekali, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Malah katanya dia itu telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara terkasih, dia menjadi sama dengan kita sampai kepada kematian. Pada umur 69 tahun, Ronald Reagan kampanye pengen jadi presiden Amerika Serikat. Dalam kampanye itu satu kali dia pidato. Waktu dia pidato, habis pidato, seorang nenek-nenek umur 80 tahun minta bicara. Dia ambil mikrofon dan bertanya begini, Tuan Reagan, apa yang Anda sampaikan di pidato itu bagus-bagus semua. Tapi saya mau tanya nih, bagaimana dengan kami para lansia? Nanti kalau Anda terpilih jadi presiden, tidakkah Anda akan lupa akan para lansia seperti kami ini? Saudara tahu bagaimana Reagan menjawab? Dia tersenyum kepada nenek itu dan berkata begini, mana mungkin saya lupa sama kaum lansia, saya aja lansia. Saya aja lansia. Saudara-saudara sekalian, saudara boleh tanya kepada Tuhan Yesus, apakah dia masih peduli dan ingat dengan kita? Dan dia akan menjawab, bagaimana mungkin aku melupakan kamu? Aku juga manusia. 100% Allah, 100% manusia. Saudara mungkin akan kaget dikasih tahu berita ini, bahwa selama 21 tahun, Raja Belanda, Willem Alexander, itu jadi pilot KLM. Udah gitu pesawatnya nggak gede-gede lagi, bukan pesawat Boeing 747, justru hanya pesawat Fokker yang kecil itu. 21 tahun, seminggu 2 kali, sang raja itu akan nyetir pesawat, bukan jadi pilot, co-pilot aja. Dan dia bilang orang sering nggak kenal sama dia. Dia umumkan tentang laporan cuaca, penerbangan begini-begini, nggak ada orang yang tahu. Itu adalah suara daripada raja kita. Tapi saya mau kasih tahu, bahwa habis narik, istilahnya narik ya, nyetirin pesawat itu, malam itu sang raja pulang ke istana, tidur di istana. Yesus tidak demikian. Immanuel itu tidak tanggung-tanggung. Dia itu bukan datang mampir 2-3 hari kembali ke sorga. Enggak begitu. Saudara melihat bahwa dia bersedia lahir dari rahim seorang wanita biasa. Dia bersedia lahir dalam keadaan hina dan serba kurang di kandang di Bethlehem. Tidak ada bidan, enggak ada peralatan. Dan bahkan tidak terjadi mujizat apapun juga dalam kelahiran itu, lahir biasa. Tidak hanya itu, dia mesti merasakan yang namanya dikejar penguasa dan mau dibunuh. Immanuel, saudara sekalian, Allah yang menjelma, mengalami yang namanya menjadi pengungsi, hidup sebagai migran orang asing di Mesir. Dia mesti mengalami bagaimana rasanya punya orang tua yang gak mengerti panggilan bapaknya dalam hidupnya. Bukan hanya itu, dia mesti menjalani masa sunyi selama 30 tahun, tidak dikenal orang, tidak dicari orang, seorang tukang kayu sederhana di satu pojok kota kecil namanya Nazaret. Saya rasa kita juga harus melihat masa 30 tahun ini yang tidak ada catatannya di Alkitab. Pertanyaan, kenapa nggak ada catatannya ya? Jawabannya simple, karena memang tidak ada yang perlu dicatat. Mau nyatat apa? Itu hidup yang biasa-biasa, rutin, bosan. Bangun pagi, mandi, sarapan buatan mama. Habis itu kerja. Bikin meja kursi pesanan tetangga. Pasang kusen, pintu dan jendela. Hari-hari yang membosankan, rutin terasa tanpa arah. Barangkali bahkan bertanya, ini hidup mau ngapain ya? Selama 18 tahun itu sebagai tukang kayu, Yesus mengalami apa yang jutaan orang alami. Saudara bangun pagi, terkadang malas bangun. Kalau bisa pengen tidur setengah jam lagi kalau bisa, tapi bos gak mau tahu. Telat 5 menit, potong gaji. Terpaksa kita tiba tepat waktu. Nah, lalu kemudian bukan hanya itu. Saudara kerja di kantor, kerjanya susah, capek. Kemudian waktu berangkatnya udah capek karena macet, pulang pun juga lebih capek lagi. Tiba di rumah saudara, mandi, makan, istirahat, besok ulang lagi. Kalikan itu selama 18 tahun. Yesus alami itu semua.
Jadi dia merasakan apa yang kita rasakan dan dia mengalami apa yang kita alami. Itu namanya Immanuel. Immanuel itu tidak tanggung-tanggung dalam pengalaman hidupnya. Bahkan lebih daripada yang kita alami dalam hidup kita. Dia memulai pelayanan, jadi terkenal, dicari orang di mana-mana. Tapi kemudian oposisi datang, tekanan, peraunan muncul. Masa-masa gelap, Yesus alami semua itu. Dan kata Alkitab dia banyak menangis. Akhirnya dia ditangkap dan masuk penjara 1 malam. Dipukul dan dihajar. Dicambuk dan disiksa. Digampar dan dimaki. Diolok dan dihina. Yesus tidak berhenti di situ. Dilanjutkan sampai ke Kalvari. Dipaku di tangan dan di kaki. Selama 6 jam dia menderita sengsara. Sampai akhirnya dia mati. Itulah puncak daripada identifikasi Immanuel sebagai manusia. Dari lahir sampai mati. Pertanyaan kita, untuk apa semua penderitaan itu? 1, supaya saudara dan saya tahu bahwa Allah itu tidak tanggung-tanggung. Allah itu bukan dari jauh bilang gini, kasihan ya manusia. Enggak. Dia memutuskan untuk lakukan sesuatu. Love in action. Jadi buat saudara yang merasa hidupmu susah dan banyak tekanan, saudara harus tahu satu hal. Yesus memahami pergumulanmu. Tapi ada alasan kedua, kenapa dia mesti hadapi semua penderitaan ini. Kita dikasih tahu oleh Ibrani pasal yang ke-4. Ayat 14 sampai 15. Ibrani 4, 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Saudara terkasih, ada banyak imam besar di dunia ini. Bedanya apa Yesus dengan imam besar yang lain? Bedanya begini, imam besar lain dicobai dan jatuh dalam dosa. Yesus sebagai imam besar juga dicobai, tapi tidak jatuh ke dalam dosa. Dia seorang pemenang, dan karena itu dia bisa tolong kita. Poin yang kedua, saudara sekalian, bahwa Immanuel itu tidak hanya masalah identifikasi. Allah merasakan seperti apa jadi manusia, tapi juga ada unsur advokasi di mana dia membela manusia. Jadi dia menyertai kita, tapi juga membela kita. Dia bisa ngerti keadaan kita, tapi dia juga menyelesaikan masalah kita. Karena ada orang yang mengerti tapi nggak peduli. Ada yang peduli banget tapi nggak ngerti-ngerti. Tapi Immanuel itu mengerti dan peduli dan bertindak. Kita ini sering salah berpikir. Kita pikir masalah utama kita itu adalah kurang. Kurang apa? Kurang duit, kurang pendidikan, kurang teman, kurang kesempatan. Atau lebih apa? Lebih berat badan, oke? Ya, lebih apa lagi? Kelebihan gula, ya, lebih kolesterol, kelebihan drakor, ya. Kita pikir itu masalah kita. Bukan, saudara sekalian, itu masalah sih. Tetapi masalah utama kita ini perlu kita ketahui, karena kalau kita gagal paham masalah utama kita, jangan heran doa kita juga salah. Doa kita akhirnya supaya kita lepas dari masalah-masalah keuangan, pertemanan, rumah tangga, kesehatan. Itu mesti didoain dan kita doakan itu. Itu problem, mesti diselesain. Tapi itu bukan problem utamanya, saudara sekalian. Ya. Immanuel itu datang untuk membereskan dosa manusia, krisis paling besar dalam umat manusia. Kembali ke Roma 3 ayat 23. Tadi kita sudah baca. Roma 3:23 berkata demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi ada lanjutannya 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi Kristus Yesus itu jawaban untuk krisis terbesar dalam hidup manusia. Bukan COVID, bukan kanker sekali lagi, tapi dosa. Dia menjanjikan satu hal yang tidak bisa dijanjikan oleh siapapun juga di dunia ini, yaitu pengampunan dosa. Seperti apa dosa yang bisa diampuni?
Yesaya 1:18. Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosa memerah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Saudara perhatikan bahwa dosa yang dibicarakan ini itu dosa yang kelasnya berat. Dosa yang sudah karatan, sudah merasuk, karena katanya itu berwarna merah seperti kesumba, katanya itu seperti kirmisi. Jadi ini adalah warna-warna yang sampai ke benangnya merasuk, nggak bisa lagi dibuat putih. Tapi oleh karena Allah kita Immanuel menyatakan karyanya, maka saudara sekalian, sekalipun yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, yaitu bahwa yang merah seperti kain kesumba menjadi putih seperti bulu domba. Saudara sekalian, Immanuel adalah pesan dari sorga buat kita sekalian. Kamu tidak menderita sendirian. Tuhan berjanji akan menyertai kita, menebus kita, dan akan membela kita dan menolong kita. Karena Dia adalah Immanuel, maka anjuran daripada Ibrani adalah begini, lanjutan yang tadi kita baca, ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara terkasih, inilah respons kita, yaitu kita datang. Kita datang bukan dengan ketakutan, tapi dengan keberanian. Kita datang bukan lagi ke kandang hina di Bethlehem, tapi kepada tahta kasih karunia. Kita datang bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kelemahan kita. Kita datang bukan sambil tepuk dada, tapi sambil pukul-pukul dada. Kita datang bukan dengan kepala tegak, tapi kepala tunduk. Kita datang memohonkan pertolongan atas krisis dalam hidup kita. Pertama, krisis yang namanya dosa. Kita akui dosa kita dan terima pengampunannya. Tapi kita juga akan datang memohonkan pertolongan untuk situasi saat ini, pandemi saat ini. Kita berdoa minta Tuhan lalukan, jauhkan kita daripada virus COVID jahanam ini. Kita minta pertolongan Tuhan atas saudara-saudari kita yang sepanjang tahun ini alami berbagai pergumulan. Pergumulan keuangan, pergumulan hubungan, pergumulan di bidang hal-hal yang lain lagi. Saudara-saudara terkasih, saya tutup dengan cerita ini. John Wesley dipakai Tuhan luar biasa untuk mendirikan gereja Metodis. Tapi kontribusi Wesley bukan hanya pada pendirian gereja Metodis. Tapi dia dipakai Tuhan untuk memunculkan satu kegerakan rohani di Inggris yang membuat Inggris tidak alami pertumpahan darah dan revolusi yang ganas seperti Prancis pada saat yang sama. Tanggal 2 Maret tahun 1751, Pendeta Wesley hembuskan nafas terakhir. Tapi menjelang dia meninggal, mendadak dia buka mata dan berseru. Ini kata-kata terakhir sebelum dia meninggal. The best of all is this. God is with us. Yang terbaik dari semua ini adalah Allah itu beserta dengan kita. Saudara-saudara bayangkan begini. Ada banyak hal yang John Wesley itu bisa nyatakan sebagai pesan terakhir. Tetapi hamba Tuhan ini memilih untuk berkata demikian. God is with us. Jadi sementara kita jalani semua pandemi ini, saudara sekalian. Saudara dengar baik-baik. Allah beserta dengan kita. Masalah kita belum selesai, pandemi akan masih berlangsung berbulan-bulan. Tapi pada saat Allah beserta dengan kita terima banyak hal. Kita terima kekuatan, kita terima penghiburan, bahkan jalan keluar untuk masalah kita. Kita bisa meraih kemenangan karenanya. Bolehkah saya berdoa buat saudara-saudara sekalian? Saya mengundang saudara-saudara kasih pada saat ini. Pertama-tama saya undang saudara-saudara yang mengikuti
ibadah ini. Mungkin secara tidak sengaja, mungkin tidak dirancang, atau mungkin saudara diajak oleh teman saudara untuk mengikuti ibadah ini. Saya tidak tahu siapa saudara, di mana saudara tinggal. Saya hanya ingin berkata demikian, bahwa semua kita itu diundang oleh Yesus untuk datang. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Buat kita semua yang merasa capek dan nggak tahu mesti bagaimana, ini undangan juru selamat. Kita datang kepada Dia, menghadap Dia, menyerahkan semua beban berat kita kepada Dia, termasuk beban paling berat itu dosa dalam hidup kita. Itu sebabnya saudara terkasih, sekarang saya undang kita datang ke hadapan Yesus, juru selamat kita, yang lahir di kandang di Bethlehem, yang sekarang bertahta di tata kasih karunia. Saya ajak kita datang untuk mempersembahkan hidup kita, memohonkan Dia untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kita manusia, untuk kita boleh datang saudara terkasih dengan kerendahan hati kita dan minta Dia mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan saudara, tolong ingat, tidak ada dosa yang terlalu berat untuk diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kegelapan sepekat apapun yang tidak bisa diusir oleh terang kasih-Nya. Izinkan terang Kristus menyinari hidupmu segelap apapun juga. Izinkan Dia ambil alih bebanmu seberat apapun juga. Izinkan Dia, saudara-saudara sekalian, mengambil alih hidup kita. Maukah saudara pada saat ini menyerahkan hidup saudara kepada Kristus, supaya Dia bisa ambil alih hidupmu dan mengubahkan semuanya, membuat saudara menjadi ciptaan yang baru. Jadi kalau saudara mau, saya ajak saudara saat ini untuk saudara boleh bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Saudara mungkin sedang di rumah pada saat ini dan tidak ada orang di samping saudara. Mungkin juga ada 1-2 orang di samping saudara. Gak jadi masalah saudara sekalian. Saya undang saudara bangkit berdiri. Ya, kita datang kepada Yesus, juru selamat kita. Saya ajak saudara berdoa, ya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, yang datang ke dunia 2000 tahun lalu, memberikan hidupmu untuk mati, darahmu menyucikan kami. Sekarang hamba berdoa bagi saudara-saudari yang saat ini bangkit berdiri, supaya Engkau dari sorga Tuhan melihat kami, dan Tuhan tahu persis kami ada di mana, alamat kami di mana. Tuhan tahu persis nama kami, keadaan kami. Sekarang ya Tuhan, hamba berdoa saat ini, supaya Engkau boleh menyatakan jamahan-Mu atas saudara-saudariku ini. Ambil alihlah hidup kami, ubahkan hidup kami ya Tuhan, dan nyatakan saat ini perubahan, transformasi yang terjadi dalam hidup kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami, sucikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bolehkah saya berdoa sekarang buat kelompok yang kedua? Saya mau doakan saudara-saudara yang sedang alami tekanan besar sekali dalam hidupnya. Izinkan saya berdoa supaya Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Tidak buru-buru, tidak telat. Jikalau saudara ada saat ini dan merasa perlu didoakan, bolehkah saya undang saudara, taruh tanganmu di dada sebagai tanda di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan lihat setiap tangan yang ditaruh di dada saat ini. Hamba tidak tahu mereka siapa, ada di mana, tapi Engkau dari sorga melihat, dan Engkau punya kuasa yang cukup untuk mengubahkan keadaan kami seperti apapun juga. Urutkan tanganmu ya Bapakku, dan nyatakan kuasa-Mu, jamahan-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu atas kami yang saat ini sedang perlu pertolongan, sedang perlu jalan keluar, sedang perlu kekuatan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ulurkan tanganmu Tuhan kepada mereka yang sakit. Terima kasih Tuhan Yesus yang sakitnya sakit COVID saat ini. Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan. Virus itu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Nyatakan karya-Mu Tuhan. Ulurkan tanganmu dan jamah. Mungkin itu teman kami, saudara kami, anggota keluarga kami. Ulurkan tanganmu Tuhan Yesus. Dan jamah Tuhan. Dan jamah mereka yang lagi sakit COVID. Ulurkan tanganmu dan berikan kesembuhan buat kami. Tuhan Yesus hamba berdoa buat mereka yang sakit, yang bukan COVID. Kiranya Engkau juga nyatakan kuasa-Mu bekerja, sehingga kesembuhan menjadi bagian kami. Sembuhkan
tidak hanya badan kami, sembuhkan keuangan kami, sembuhkan pikiran kami, sembuhkan hati kami, sembuhkan rumah tangga keluarga kami, sembuhkan pekerjaan kami, sembuhkan usaha kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan berkat-Mu sekarang atas kami semua dalam ibadah khusus di malam Natal ini. Kiranya damai dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, terus menerus nyatakan atas kami sekalian. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, Bintangmu gamalah, Juru selamat manusia. Ada datang di dunia Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Malam kudus, sunyi senyap, siapa ayah bunda yang tinggal jaga anak yang maha kudus, ada dalam malam, ada di dalam malam.
Malam kudus, sunyi senyap, Tuhanku penebus telah datang ke dunia, bawa keselamatan kekal. Anak dalam malam, anak di dalam malam. Baik, puji Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Gembala kita. Amin. Haleluya. Baik, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, Bapak Ibu, hari Minggu nanti tanggal 27 Desember kita ada ibadah seperti biasa jam 9 pagi. Amin. Dan yang kedua, hari Jumat tanggal 1 Januari kita ada ibadah jam 9 pagi juga. Pastikan Bapak Ibu menontonnya dan terima berkat daripada Tuhan lewat hambanya. Amin. Dan yang ketiga, kita akan saksikan beberapa video dari jemaat Tuhan. Saya persilakan. Selamat Natal. Ya. Selamat Hari Natal. Merry Christmas. Selamat Selamat Hari Natal kepada seluruh jemaat GBI Putra. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal untuk seluruh jemaat GBI Putra. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. Dan selamat Natal untuk seluruh jemaat GBI Putra. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat Hari Natal. Damai sejahtera Allah beserta dengan kita semua. Selamat memasuki tahun 2021. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Merry Christmas GBI Putra. Merry Christmas. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Semangat terus. Merry Christmas, GBI Putra. Selamat Natal. Tuhan Yesus berkati. Ucapkan selamat Natal 2020. Dan tahun baru 2021. Tuhan berkati selalu. Amin. Kami dari keluarga Teofanto mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yay. Have yourself a merry Christmas. Let your heart feel light. Merry Christmas all. God bless you. Saudara terkasih, saja kita untuk sama-sama tutup ibadah kita dengan ucapan syukur dan doa. Terima kasih Bapa Surgawi, di akhir ibadah Natal kami untuk tahun 2020 ini, kami mengingat keadaan bangsa dan negara kami dan dunia ini, dan memohonkan Tuhan Kau boleh menyatakan kemurahan-Mu dan pertolongan-Mu atas banyak orang yang sedang menderita di mana-mana. Tidak hanya di bangsa kami, tapi juga di bangsa-bangsa yang lain. Kami berdoa supaya banyak orang dalam keadaan kebingungan,
membutuhkan seorang juru selamat, boleh berjumpa dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, supaya Engkau boleh memimpin Presiden kami Joko Widodo, wakilnya, para menteri, para pemimpin kota, pemimpin provinsi, para pemimpin partai politik, dan berbagai lembaga-lembaga yang ada. Tuhan, tolong pemimpin-pemimpin bangsa kami, supaya mereka tahu apa yang harus mereka perbuat. Dan orang-orang, para pemimpin kami ini boleh menyisihkan kepentingan pribadi, bahkan juga ya Tuhan, berbagai masalah-masalah pribadi, tapi menunjukkan mata mereka untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini. Maka kiranya dari surga Engkau mencurahkan berkat-Mu atas para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka diberikan kekuatan dan kemampuan untuk boleh membawa bangsa kami lepas dari berbagai krisis-krisis yang ada yang di bangsa ini. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Dan terus-menerus Tuhan juga memohonkan berkat untuk tenaga medis yang berjuang di berbagai rumah sakit untuk menghadapi situasi pandemi ini. Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala penyakit. Tuhan, hiburkan mereka, kuatkan mereka juga keluarga mereka sekalian semuanya. Terima kasih, hamba sekarang mohonkan berkat-Mu untuk tim Praise and Worship yang sudah bekerja keras untuk ibadah ini. Demikian juga Tuhan untuk tim media yang juga bekerja keras untuk ibadah streaming ini. Kiranya dari sorga Tuhan mencurahkan berkat atas kami sekalian. Terima kasih juga Tuhan, lepaskan berkat-Mu untuk teman-teman yang berulang tahun juga. Dan kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah perbuat atas hidup kami semua. Sekarang turunkanlah berkat anugerah-Mu atas kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudara, saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, bimbingan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin. Amin. Haleluya. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu. We wish you a Merry Christmas. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari nyanyi sama-sama.